sebagian besar masyarakat kita begini, lah kita tampil borju kan, ya kasemung bawa golok tuh, nggak nyambung gitu loh. Terus saya dengar-dengar nyalek ke DPRD provinsi ya paling enggak 2-4 M lah di Badung gitu. Punya duit 4 M nih. Masa saya jadi calon wakil rakyat harus keluar duit? Harusnya saya loh di sponsor. Mereka loh yang harus jadi saksi saya di juru kampanye. Masa saya sudah mewakili rakyat harus keluar duit? Walaupun tadi dibilang caleg dalam tanda kutip caleg gila, saya nggak segila mereka. Coba pikir, Anda sudah jadi bos dengan uang Anda yang 4M terus gila-gilaan untuk jadi wakil, kan gila. Beliau dikenal istilahnya caleg bobotoh karena ingin melegalkan tajan. Ya, ada orang bilang tidak mungkin ilegal. Apa tidak mungkin? Undang-undang dasar aja bisa diamandemen, tergantung kekuatan lobby gitu. Kalau sekedar jadi DPR terus duduk diam dapat duit, ya orang bisu pun bisa, saya pikir. Anda tinggal kasih modal 4 miliar terus Anda calonkan boneka begitu. Tapi kan saya tidak begitu. Saya kasih opsi lain pada rakyat. Kalau mau milih saya, kalau enggak ya terserah toh. Saya juga rakyat, posisi saya lebih tinggi sekarang di DPR kok rakyat. Ini kita podcast dengan suasana yang berbeda ya. Hari ini ada tanda kutip caleg yang sebelumnya disebut caleg bobotoh, mungkin sekarang ini caleg gila juga ya. Beli Wayan Setiawan ya? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Benar beli Wayan Setiawan gitu. Wayan Setiawan ya. Ini saya bingung juga, ini caleg apa tukang ngarit ini pakai topinya. Ya kan gini nih, caleg itu calon legislatif ya. Calon legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat ya. Ya. Artinya kalau disingkat nih wakil rakyat. Wakil rakyat. Nah, rakyat kita kayak apa? Masa saya berpenampilan melebihi rakyat? Saya kan wakil rakyat. Berarti rakyat bosnya. Ya rakyat bosnya tuh. Okay. Namanya juga wakil. Berarti kalau rakyatnya pakaiannya compang-camping, celana sobek, beli harus lebih sobek celananya. Ya, logikanya gitu toh. Gitu. Tidak mungkin kita mewakili orang miskin tapi kita kaya. Logikanya di mana? Oke. Artinya kalau sebagian besar masyarakat kita begini, lah kita tampil borju kan, ya kasemung bawa golok tuh, nggak nyambung gitu loh. Nah, tapi gini beli kan nyalek ke DPRD Badung ya? DPRD tingkat 1 provinsi. DPRD provinsi. Ya. Dapil Badung. Nah, Badung kan daerah kaya beli. Terus saya dengar nyalek ke DPRD provinsi ya paling enggak 2-4 M lah di Badung gitu. Punya duit 4 M beli. ini kan pertanyaan gitu kan. Ya, kalau caleg nggak punya duit ngapain gitu? Kalau pertanyaannya punya duit 4 M, saya belum punya. Nah, kalau mau dipertegas lagi, saya tidak punya. Tapi saya ingin tanya lagi. Emang logis nih untuk menjadi wakil harus bayar, harus keluar duit sebanyak itu? Kan enggak. Harusnya saya dong yang dibayar oleh yang akan saya wakili. Tapi ntar dulu sebelum ke sana, benar nggak isu itu kalau untuk ke DPRD provinsi minimal modalnya 2-4 M gitu? Ya, ini jawaban apa nih? Kalau jawaban politis ya saya jawab benar. Kalau jawaban dalam konteks hukum saya nggak dapat membuktikan. Oke. Ya kan gimana saya buktikan orang keluar 4 M, saya nggak pernah lihat. Tapi kalau saya berdasar pemantauan di lapangan, ya 4 M tuh saya pikir logis. Kenapa? Satu nih, pasang baliho. Baliho tuh kalau dicetak itu berapa satu, terus yang masang berapa orang, bendera lagi berapa, ya wajar-wajar saja. Belum lagi uang rokoknya, uang gini. Saya pikir ya itu loh. Ya pasti uang segitu tuh ya masuk akal habis. Nah, apalagi bagi mereka yang nafsunya tinggi. Pasti akan nafsunya tinggi, punya modal, pasti jor-joran. Ya walaupun habis 4 M tidak lolos kan itu urusan lain. Tapi saya pikir, saya sendiri berpikir, lah untuk apa? Saya malahan bilang kepada audiens, kepada siapapun ya, bahkan kepada orang terdekat saya langsung. Karena uang Anda milih saya, nggak usah pilih saya buat apa? Kita harus mengajarkan masyarakat untuk berpikiran logis. Ya, masa saya jadi calon wakil rakyat harus keluar duit? Harusnya saya loh di sponsor. Oke. Ya. Berarti rakyat harus bayar beli gitu? Bukan maksudnya masalah bayar secara ini saya kasih kamu, enggak. Mereka loh yang harus jadi saksi saya, jadi juru kampanye. Ya, yang mereka loh yang marketing saya. Karena tujuan beli ke DPR kan untuk melayani mereka. Kan saya untuk mewakili, dalam tanda kutip mewakili rakyat. Lah masa saya sudah mewakili rakyat harus keluar duit? Logikanya dari mana? Saya walaupun tadi dibilang caleg dalam tanda kutip caleg gila, saya nggak segila mereka. Saya masih berpikir rasional. Nggak segila yang keluar 4 M gitu maksudnya?
Ya coba pikir, Anda sudah jadi bos dengan uang Anda yang 4M terus gila-gilaan untuk jadi wakil, kan gila. Oh, berarti benar udah jadi bos, terus harus keluar 4M jadi wakil, berarti kan untuk jadi goblok ya mungkin atau gimana? Ya, gimana itu? Harusnya Anda diam aja dengan 4M Anda sudah Pak Bos. Iya, deposit gitu saja atau belikan saham udah cuan gitu kan? Udah jual beli mobil bekas aja dengan 4M sudah santai-santai. Anda dibilang Pak Bos ini ada barang bisa tutup nggak? Ngidang nempel bisa begitu. Nah kalau beli nggak punya modal 4M, yang saya pahami teori politik ya, modal political capital atau modal kapital. Satu ada financial capital, modal kapital uang 4M gitu misalnya. Kedua ada social capital, modal sosial. Ketiga ada cultural capital, modal budaya. Keempat ada personal capital, modal personal. Ada moral capital, modal moral. Mungkin dia misalnya bagus di masyarakat, moralnya bagus. Kemudian ada modal institutional capital atau modal institusi, konteks ini partai, beli di Hanura misalnya. Dan modal-modal yang lain cultural capital atau modal budaya. Dari modal itu beli apa yang beli? Kalau yang saya pikir dalam konteks kita berdemokrasi sekarang nih, saya pikir cukup yang itu konstitusional capital aja, sosial, partai aja. Oh, institusional capital. Partai kenapa lu? Anda kan, ini mohon maaf ya, kan disebutkan tadi itu teori. Prakteknya kan nggak gitu. Ya, soal kapital soal finansial kapital. Dulu belum tentu loh orang yang punya duit banyak lolos. Banyak yang stres malah. Di Jawa ada yang gila loh jalan-jalan gitu. Terus soal moral kapital. Lu belum tentu loh orang baik-baik jadi anggota dewan. Ternyata atau sebaliknya belum tentu kan banyak dewan yang korup. Ya, belum tentu yang jahat nggak jadi gitu maksudnya. Belum tentu yang jahat nggak jadi. Fakta gitu loh. Jadi saya bicara fakta. Jadi teori sebatas teori. Tapi dalam praktek menurut saya cukuplah konstitusional kapital institusional partai karena kan peserta pemilu partai politik. Kan sistem kita kepartaian. Kalau nggak ada partai nggak bisa nyalek beliau. Iya, kayak kau kalau nggak ada partai mau apa? Jalur independen itu DPD. Bukan di legislatif. Bukan di DPRD atau DPR. Kecuali sistem kita ya artinya nanti ya kita bisa nyalek secara individu jadi anggota DPD gitu misalnya. Oke lah. Kita kan mau tidak mau, suka tidak suka harus partai. Jadi saya pikir banyak partai menerimamu jadi caleg ya oke. Cukup. Cukup. Nah, yang lain-lain itu bagi saya ya, bagi orang lain ya mungkin beda. Tapi bagi saya tidak perlu. Kenapa loh? Kalau kapital kalau finansial kapital ya buat apa saya nggak akan jadi. Kalau saya punya uang 4 miliar saya nggak akan jadi. Saya kan nggak akan budoh-budohan gila-gilaan jadi caleg untuk hanya jadi gitu buat apa gitu. Saya santai-santai aja. Ya taruh 3 miliar deposito, 1 miliar ya buat diri sendiri saya melalui gitu. Nah, tapi gini Bli, seorang politisi apalagi seorang caleg gitu kan nggak mungkin kosong dong ke masyarakat. Apalagi tadi kalau pasang baliho butuh duit, bikin simekrame, beli kopi, nasi bungkus, nasi jinggo lah minimal kan butuh duit gitu. Itu gimana? Saya kan bilang tadi, mungkin nggak mungkin itu kan persepsi. Ini kan persepsi Pak ya. Bagi saya kan mungkin karena apa? Ini mohon maaf ya, saya tanya sekarang ini ilustrasi. Menurut Pak Yan, mungkin nggak saya melakukan perjalanan 2 minggu sampai Aceh PP dari Bali dengan uang 600? Mungkin nggak? 600.000 dari Bali, Pulau Jawa, Aceh, terus balik lagi 2 minggu 2 minggu perjalanan dengan 600.000 mungkin nggak? Susah sih saya membayangkan. Ya nggak mungkin kan? Nggak mungkin rasanya. Nggak mungkin. Faktanya saya sampai. Artinya apa? Sudah pernah maksudnya? Baru datang. 2 minggu? 2 minggu dengan 600.000 ke Aceh. Dari Bali. Ngapain? Ya jalan-jalan lah kunker. Masa DPR aja kunker? Gitu. Berarti baru caleg udah kunker nih? Akan harus menyerap aspirasi. Saya apa ini semacam training kunker gitu? Apakah nggak mungkin? Mungkin. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan saya difasilitasi oleh teman-teman saya. Rakyat lah gitulah kalau kita bicara politik. Ya rakyat. Makanya tadi kalau pertanyaannya, apakah mungkin saya nggak punya uang ya? Mungkin. Kalau audiennya mensupport saya. Kalau enggak ya enggak mungkin. Bisa, apakah tanpa uang kamu bisa jadi mungkin? Kenapa? Karena saya selalu punya positive thinking. Banyak loh inbox saya. Saya dukung Pak ya, nanti saya gini gitu. Saya cari model begitu agar ada nanti kebanggaan bagi saya sendiri dan bagi rakyat untuk milih saya. Kalau nggak gitu saya nggak bangga aja di DPR, apalagi keluar duit nih kamu 500.000 pilih saya nggak bangga. Kalau ada rakyat model gitu saya ulangi ya, dimanapun saya ngomong jangan pilih saya, ngapain pilih saya? Pasti saya korupsi kok. Pasti itu. Kenapa?
Kalau kita produsen ya, buat produk ya dengan harga HPP 1.000. Harga pokok produksi. Ya 1.000. Nggak mungkin kita jual 500. Nggak mungkin. Pasti 1.500. Bunuh diri namanya. Atau 3.000. Ya sama juga dengan orang jadi DPR sudah habis uang 4 miliar. Masa dia diam-diam gitu nggak lihat BKK gitu potong 30% gitu umpamanya gitu dalam tanda kutip ya. Gaji anggota dewan berapa? 40 sampai 60 juta? Nah, ini mohon maaf ya. Saya nggak lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi silakan konfirmasi ke Bank Pembangunan Daerah Bali. Berapa SK DPR tuh di bank jadi sekolah? Coba tanya, ada nggak datanya? Ya. Berapa pinjaman mereka itu? Nah, seperti itu contohnya. Ya, saya nggak mau ya, itu hak-hak mereka ya. Dan juga bank juga percaya kan karena lihat oh gajinya nih potong sekian. Oh, saya nggak mau gitu. Nah, gitu loh. Jadi semua serba mungkin dalam politik. Gus Dur aja yang beliau, mohon maaf ya, nggak melihat jadi presiden kok. Punya keterbatasan istilah. Dia jadi presiden, mungkin nggak? Apalagi saya ganteng begini, gagah begini. Ya kalau dipilih ya mungkin saja kan. Nah, tergantung sekarang apakah mindset masyarakat itu sudah open mind apa enggak. Kalau otak mereka masih ya dipengaruhi oleh ngiring mesekian, mesekian tuh siapa gitu loh. Ya nggak bisa. Saya jamin saya nggak lolos. Tapi kalau mindset masyarakat sudah terbuka, oh ini saya harus punya wakil rakyat yang betul-betul nanti bisa bersuara, yang betul-betul bisa mewakili aspirasi saya, pasti saya terpilih Astonggaro. Kalau enggak, saya nggak terpilih, sudah pasti. Kalau masih gini-gini aja, oh nanti kebulatan tekad gitulah umpamanya. Satu jalur. Apalah itu silakan lah itu, saya nggak masuk di situ ya, karena itu lain partai ya. Ya silakan Anda buat istilah apa. Kalau begitu, saya jamin saya nggak tahu. Tapi kalau masyarakat diedukasi, salah satunya dengan podcast macam begitu, nanti marketing saya gitu, ya masyarakat itu sendiri. Mereka mau mana? Mau caleg model begini? Oh pasti mereka akan sounding ya. Kalau enggak ya jangan pilih itu caleg miskin paling begitu. Tapi bagi saya, tujuan saya berpolitik bukan hanya keterpilihan. Ya. Terpilih atau tidak terpilih itu nanti. Tapi lebih dari itu saya ingin mengedukasi masyarakat. Karena kita punya tanggung jawab moral ke depan. Kita mau bawa kemana perpolitikan di Bali ini, khususnya. Bicara mau dibawa kemana perpolitikan Bali. Saya ingat dulu beli 2014 ya, kan nyalek juga 2014. ke DPR RI. Saya nggak sebut partainya. Tapi yang saya menggelitik waktu itu, beliau dikenal atau bahkan ya lebih dikenal sebagai istilahnya caleg bobotoh karena ingin melegalkan tajan. Nah itu kan di tingkat DPR RI kemarin. Story yang berbeda. Sekarang DPRD Bali dari Badung. Apa yang beliau mau perjuangan? Apa juga sama? Misalnya mau melegalkan tajan atau bagaimana? Sama. Kenapa? Nah dulu kan saya berpikir ke DPR RI karena di pusat itu undang-undang dibentuk. DPR kan lembaga legislatif. Ya, punya 3 fungsi. Salah satunya legislasi membentuk undang-undang. Kan itu tergantung lobi-lobi kita nanti di pusat. Ya, karena saya punya keyakinan jika tajan itu dalam tanda kutip secara umum judi itu dilegalkan. Kayak dulu kalau beli ingat zaman SDSB. Itu negara dalam tanda kutip kalau kita bicara provinsi, pemerintah daerah kalau kedua mungkin kabupaten punya dana. Secara hukum mereka dipayungi untuk istilahnya untuk memungut pajak dari itu. Dan para pelaku judi itu mereka merasa lebih nyaman. Nah kalau seperti sekarang ini gimana? Anda lihat sendiri kan? Ya kalau saya makanya saya ngomong, tajan itu ada di tempat-tempat yang terbuka dengan peserta yang banyak sekali. Sementara kita ketahui di setiap desa ada Baben Kantipnya, polisi. Masa polisi nggak tahu? Nah, kalau terus tajan itu bebas liar begitu, artinya apa? Ada pembiaran hukum. Kenapa? Ya nggak tahu, tanya sendiri. Mungkin ada apanya. Apa ada apanya ya mereka yang tahu. Kalau saya kan nggak boleh nuduh tanpa ada bukti ya. Oh kamu menerima uang, kapan kamu lihat gitu kan salah saya. Tetapi logika saya, kalau nggak ada apa-apanya, kenapa terjadi pembiaran? Ya padahal secara hukum kan dilarang. Kan itu sudah perintah undang-undang, judi dan segala macam. Jadi ketika ketimbang dibiarkan begitu, legalkan saja. Legalkan Pak. Karena apa? Dalam keteraturan tidak ada yang bisa diatur. Tapi ke dalam ketidakaturan banyak aturan-aturannya bisa diatur. Contohnya saja mungkin ketika kita secara simpel kita berkendara gitu kan seperti seolah semrawut sekali di jalan, tapi kan mereka faktanya teratur gitu kan. Ada orang bilang tidak mungkin ilegal. Apa tidak mungkin? Undang-undang dasar aja bisa diamandemen. Ini kan sekarang tergantung kekuatan lobi kita.
kita punya nggak kemampuan melobi orang, mempengaruhi orang agar seide dengan kita. Intinya kan itu, kalau sekedar jadi DPR terus duduk diam dapat duit ya orang bisu pun bisa, saya pikir. Ya kan? Anda tinggal kasih modal 4 miliar terus Anda calonkan, nanti ya seperti ya, boneka begitu. Tapi kan saya enggak begitu. Saya kasih opsi lain pada rakyat. Kalau mau milih saya, kalau enggak ya terserah toh. Saya juga rakyat. Posisi saya lebih tinggi sekarang di DPR kok rakyat, bukan wakil. Kan seperti itu. Nah, apa yang beli lihat kalau juga di Badung gitu, ini kan selama kita pandemi ini kan juga Badung sempat terpuruk gitu, walaupun punya status kaya, bahkan saat pandemi status Badung berubah jadi mantan kaya gitu. Ini apa mungkin juga beli punya pemikiran untuk Badung dalam konteks juga termasuk hal-hal lain di provinsi terhadap Pak Gubernur kebijakan-kebijakannya gitu kan, karena DPRD provinsi pasti mengawal satu daerah dapilnya, kedua Bali secara keseluruhan. Gini soal ini pariwisata ya. Saya dari dulu bukan saya anti pariwisata, saya pelaku juga pariwisata walaupun dalam mikro, kecil-kecilan. Saya tidak paham, tidak sependapat, dan tidak setuju gitulah kasarnya. Kalau Bali harus begitu tergantung sekali dengan pariwisata, karena menurut pandangan saya pariwisata itu sesuatu yang fragile, rapuh. Ya, contohnya dulu ada bom Bali kita sempoyongan, ada COVID kita jatuh kismin, hampir KO deh. Ya, hampir KO. Nanti gimana? Dan jangan lupa perubahan itu pasti terjadi. Kalau sekarang diagung-agungkan pariwisata budaya, apakah budaya kita akan terus bertahan? Itu pertanyaan saya. Ya, pertanyaan tadi, apakah wisatawan ke Bali melulu soal menikmati budaya? Kan banyak berkembang, makanya saya ingin masuk DPR itu agar ada suasana yang berbeda. Jangan kita terfokus pada budaya. Apa hal berbeda selain judi, selain judi legal? Ya begini loh. Orang bilang Bali nggak punya SDA, sumber daya alam. Salah. SDA itu bukan SDA di bawah permukaan aja, tapi ada tambang. Ada SDA di atas permukaan. Nah, hanya saja kita mindset kita belum mengarah ke sana. Apa itu contohnya? Contohnya ARA yang sudah dibangun. Coba Anda bayangkan kalau itu memang bisa dikelola secara profesional. Anggaplah kita kayak perkebunan sawit. Itu kan sekolah profesional kan. Anda berimajinasi lah. Kalau kawasan Bali Timur itu ditanamin total gitu dengan pola seperti tanam sekian ratus hektar gitu misalnya. Ya, seperti nanam sawit kayak apa? Terus dia cari tuanya, terus dibikin gula aren, terus dibikin arak, terus araknya diekspor atau dijadikan arak medis, alkohol medis. Kayak apa kita? Itu hanya satu dari ental loh, belum dari jako, belum dari lain, belum dari beras yang bisa juga dibikin alkohol. Tapi kan kita nggak berpikir sejauh itu. Berarti apakah tanda kutip juga maksudnya SDA arak Bali ini, kalau orang di Kalimantan kan tambang gitu, tambang emas. Apakah ini bisa dari tambang emas Bali? Nggak ada itu. Saya nggak setuju karena bagi saya gila kita rusak alam hanya demi emas. Saya pikir lebih baik sumber daya alam di atas permukaan, itu sumber daya alam, sumber daya manusia loh. Bali itu orang SDM-nya bagus-bagus loh, iya kan? Cuma belum dimanfaatkan. Paling sekarang diekspor keluar jadi PKI gitu loh. Ya, untuk kerja kapal sehat. Saya nggak merendahkan profesi ya. Saya angkat topi untuk teman-teman, saudara-saudara kita, adik-adik saya yang mau kerja ke luar negeri. Tapi, ayo kita berkompetisi ke India lah. Kita buat SDM kita berkualitas, terus kita ekspor jadi top position di perusahaan-perusahaan. Top leader, CEO. Top leader ya, CEO atau apa. Kan sekarang perusahaan-perusahaan besar banyak yang orang India seperti Microsoft, Satya Nadella, orang India. Nah, kita cuma Google juga kalau salah orang India juga. Bagian dari pekerjaan yang low gitu kan. Mohon maaf ya, saya sekali lagi saya katakan saya angkat topi loh untuk anak-anak Bali yang rela meninggalkan Bali untuk perubahan nasib. Tetapi kalau dipikirkan SDM kita ini bisa kita bentuk, kita create untuk menempati posisi-posisi yang high position. Punya pemerintah itu otaknya. Saya pikir enggak. Nah gitu loh, makanya di sini ini soal mindset. Makanya kalau melulu politik itu bicara tentang uangnya selamanya begini. Saya masuk untuk merubah stigma itu. Nah, terlepas terpilih atau enggak itu nggak urusan. Kenapa? Saya berpikir saya rakyat. Posisi saya lebih terhormat dari yang namanya DPR. Wakil rakyat. Ya, berarti beli gagal. Saya mendowngrade diri saya loh sebenarnya. Mendowngrade, meninggalkan jabatan bos untuk menjadi wakil. Mendowngrade. Ngapain saya gila-gilaan terus? Mulia sekali. Nah makanya sekarang terserah rakyat. Rakyat maunya apa? Maunya gini-gini ya monggo. Kan? Tapi kalau rakyat mau perubahan, ayo.
Terus nanti sama aja kalau sudah masuk sana. Ya itu kan baru pikiran Anda, kan belum tentu. Artinya begini loh. Boge ya itu kalian silahkan Anda berpikir bebas kok. Pikiran itu sesuatu yang nggak bisa dikekang. Anda bebas berpikir apa saja tentang saya. Tapi faktanya kan hari besok belum terjadi. Kayak gitu. Nah, ini beberapa poin terakhir, Bli. Ini kan Bli dikenal sangat kontroversial gitu. Ya, mana kontroversinya macam apa? Biasa-biasa. Tadi soal judi, tajen, terus statement-statement jangan pilih saya. Ini kan ketika orang mengkampanyekan ayo pilih saya, Bli kok jangan pilih saya? Lah karena saya nggak akan mencitrakan diri seperti saya baik-baik saja, saya pantas untuk mewakili Anda begitu. Jadi kalau kan ini Bli yang menarik yang saya mengkritik juga semacam sindiran satir mungkin kalau orang tiba-tiba jadi baik mungkin dia caleg. Nah itu gimana Bli? Ya memang begitu kan, tiba-tiba begini di perempatan jalan tiba-tiba jadi awatara gitu ya. Jadi semuanya Om Swastiastu. Lah apa saya nggak begitu. Berarti Bli nggak tiba-tiba jadi baik? Ya saya memang begini. Okay. Seandainya terpilih pun ya saya tetap begini. Saya akan tetap bilang kalau memang tidak ya saya bilang tidak. Kalau iya ya saya iya. Jangan tiba-tiba baru jadi caleg terus begini nanti sudah jadi lain lagi. Nah, saya kalau Pak Yan ikuti saya mau jadi caleg enggak saya tetap konsisten. Gitu loh. Nanti Astungkara kalau rakyat memberi saya kepercayaan, Astungkara ya tetap begini aja. Makanya mohon maaf ya, saya dapat undangan podcast ke DPD Hanurani ya saya gini aja. Ya memang gimana emang saya begini gitu. Kan ada Bli juga caleg-caleg yang kampanyenya janjinya bombastis. Kalau saya terpilih saya nggak ngambil gaji saya udah rakyat. Itu Bli ngambil gaji nggak nanti? Ya ngambil dong. Ngambil. Nah, itu hak saya. Ngapain nggak ngambil orang nggak ngambil? Budo sih ngambil gaji. Saya nggak ngambil gaji, tapi tunjangannya saya tilap gitu. Nggak usah se-ekstrim, serem-serem itu, munafik itu. Ya, kalau apa yang jadi hak kita diambil, tapi jangan ambil hak orang. Tapi apa jadi kewajiban kita lakukan. Jangan mengambil hak rakyat juga. Iya, gitu kan begitu. Masa jadi saya nggak ambil gaji basi itu. Bagi saya mohon maaf ya kepada siapapun yang mempunyai statement itu. Saya pikir ya ada sedikit gangguan saraf. Apalah begitu bagi saya. Gangguan saraf mungkin perlu ke dokter saraf. perlu ke psikolog gitu loh. Psikolog atau psikiater gitu. Kalau jadi DPR ambil gaji nggak ambil saya. Itu hak saya. Nggak mungkin saya nggak ambil ya nggak. Oke. Nah, satu lagi poin terakhir ini kan tanda kutip Bli belum jadi wakil rakyat sudah gila gitu. Tapi kan banyak orang yang gagal jadi wakil rakyat malah gila. Ini kebalik Bli ini gimana Bli? Kan gilanya tanda petik ya, nggak gila beneran. Gila medis, ya saya nggak lolos caleg. Nggak lolos. Saya lolos tes kejiwaan loh di rumah sakit Trijata. Oke. Berarti saya kan secara medis nggak gila. Sehat dan lahir batin. Tapi maksud saya adalah ketika tes psikologis lolos. Nah, tapi maksud saya ketika orang gagal jadi caleg, mereka stres dan jadi gila. Bli gimana nanti ini? Ya kalau bicara gitu kan, saya memang dalam tanda petik ya, kan sudah gila duluan dari awal. Berarti kalau gagal mungkin sembuh gitu. Ya kan memang seperti kan saya bilang, saya konsisten mau terpilih. Loh, buktinya 2014 saya nggak terpilih apa saya gila? Saya sehat sekarang. Maksudnya kan biasa aja saya gitu loh, happy aja. Kenapa? Loh, ingat ya, pemilih itu pesta. Itu penting. Ya, pesta ya. Ini pesta berarti harus ada arak nih. Pesta kan harus happy. Happy ada arak juga dong? Ya ada apa aja. Ada apa aja. Ya ada arak, ada perempuan, ada laki-laki, ada apa, ada semua. Namanya pesta. Oke. Jadi kalau kita berpesta, seyogianya kita happy. Jadi kalau orang nggak happy habis berpesta, ada yang salah dong. Benar. Benar. Habis berpesta gila kan ada yang salah, ada yang nggak sehat. Kalau saya, ini maaf ya, 2014 ke TPS mau nyoblos. Ini teman samping saya nggak nyoblos saya loh. Cang pilihnya nggak wayan. Nah, sebenarnya mau pilihnya kena pilih pilih pokoknya. Nggak apa-apa dia nggak baper juga kan? Ngapain baper tuh dia? Justru dengan itu saya merasa senang. Kenapa? Kalau saya nggak terpilih, nah kebetulan juga nggak terpilih, ya saya biasa-biasa nggak ada beban. Tapi seandainya saya terpilih, saya juga nggak ada beban. Cicing boleh jangan gitu. Jadi nggak ada beban apapun kan. Jadi saya yang namanya pesta demokrasi kita harus nikmati. Nikmati dalam artian apa? Kita punya hak memilih dan hak dipilih. Nah saya hanya memakai hak dan kewajiban konstitusi saya aja. Saya berhak untuk dipilih dan saya mempunyai kewajiban untuk memilih. Siapa yang pilih? Ya diri saya sendiri dong. Kan begitu. Nah, kira-kira begitu menurut saya. Jadi
pandangan masyarakat itu saya harap ya don't judge the book by cover. Itu keren sih. Don't judge the books by its cover. Ya kan begitu. Covernya tukang arit tapi hatinya atau ya kan selami dulu apa. Ini kan perang pemilu tuh, perang ide, perang gagasan, bukan perang kapital loh. Kalau gitu ya negara ini dikuasai orang kaya aja. Ya oligarki ya. Berarti kan siapa yang punya duit paling banyak dia akan terpilih gitu jadi. Kalau miskin-miskin siapa yang mewakili? Ini adalah ide gagasan bagaimana mencapai politik kan begitu. Saya pikir begitu loh Pak ya. Jadi saya ya berbangga hati, makanya modal saya apa ya institusional kapital gitu loh. Jadi ada partai yang mencalonkan saya. Oke, nah terakhir pilihan terakhir. Ini karena kayaknya nggak habis-habis nih dengan. Iya silakan, ayo mengalir aja. Ini harus dibawakan arak ya. Jadi kan beli pengusaha arak juga ya. Saya tanpa atau with or without arak saya tetap begini. Oh, saya kira minum arak tadi. Tapi pengusaha arak kan? Pengusaha arak UMKM. Saya pengrajin arak. Oke. Nah, nanti mungkin bisa bawa arak satu beli ke sini. Nah, pertanyaan terakhir lah. Dari sekian banyak partai beli, kenapa Hanura gitu? Gini loh. Kita kan dinamis ya. Saya jawab agak panjang dikit ya. Kenapa Hanura? Ya saya pikir sah-sah saja. Ada orang yang kemarinnya Golkar tiba-tiba PDI, zaman Golkar paling Golkar, zaman PDI paling PDI. Nyenda bangsa masalahnya. Ya kan sah-sah saja. Ya. Tapi saya ingin jawab lain loh. Karena kenapa? Saya sampai detik ini ya, karena kita dinamis ya. Sampai detik ini saya mengucapkan penghargaan tinggi-tingginya kepada DPD Hanura Bali khususnya, memberi saya kesempatan. Dan kepada DPD 2 Hanura Badung DPC Hanura Badung. DPC 2 Hanura Badung memberi saya kesempatan. Jadi apresiasi itu pertama saya berikan kepada parpol dalam hal ini Hanura. Kenapa Hanura juga? Yang Hanura itu hati nurani rakyat kan. Jadi saya berharap rakyat itu memakai hati nurani rakyat. Ya kalau nggak begitu ya partai Hanura kan di underdog terus toh. Nah itu tadi itu gimana kita David Goliat gitu loh. Nah David versus Goliat yang kecil mengalahkan yang besar. Belum tentu kecil itu kalah, belum tentu gitu loh. Tapi gimana goodwill kita, kemampuan kita untuk fight gitu loh. Underdog tadi. Iya gitu. Jadi seperti itu ya. Jangan berkecil hati. Karena apa? Semangat kita adalah semangat pengabdian. Jadi sepanjang yang saya lakukan tidak bertentangan dengan hukum, saya lakukan. Kenapa Hanura ya? Jawabannya ya saya nggak bisa jawab secara gitu lah. Ya, karena Hanura yang mengasihi saya, memberi saya kayak dulu. Kenapa PKB? Karena PKB yang nganu saya. Jadi kesempatan. Ya makanya saya ya harus hargai. Waktu di PKB ini maaf saya harus sebut, saya hargai. Waktu dulu saya harus hormati Hanura sebagai satu institusi yang memfasilitasi saya untuk maju menjadi calon wakil rakyat. Calon wakil rakyat. Kan seperti itu Pak ya. Nah, ini luar biasa. Terakhir Blik. Terakhir 10 saya kasih. Closing untuk gini. Apanya? Sekarang kan Beli masih jadi bos nih. Ya. Nanti kan akan jadi wakilnya bos, wakilnya rakyat. Ya. Berarti sekarang Beli akan menjadi calon wakilnya bos. Nah. Apa harapannya kepada bosnya Beli nanti, rakyatnya? Ya, saya berharap pada bos-bos saya ini yang akan saya wakili berpikir rasional lah. Kalau mau berubah, ya cobalah pakai intelektual Anda, artinya akal sehat Anda. Kalau nggak mau berubah ya silakan Anda mau caleg pilih yang bawa dana BKK terus gitu ya silakan pilih itu. Saya nggak masalah. Tapi kalau Anda ingin suatu perubahan, ya pakailah hati nurani Anda. Pilihlah dengan hati nurani gitu. Itu aja sih, nggak banyak-banyak. Harus gini-gini. Kamu bilang sing peluk itu rakyat berdua. Masang baliho nggak nanti? Masang baliho nggak? Celapes. Oh, sing lapis. Jadi ngelapes saya sing masang baliho. Sing masang baliho. Yang saya bahas. Oke. Kita saya masang baliho. Ingat loh, baliho nggak bisa ngomong. Ngapain kamu gini? Bisu, patung. Di perempat gini, ngapain kamu gini di perempat? Kan saya bisa santet, tak santet itu loh. Untungnya saya bisa santet. Lebih baik Anda bicara, Anda dekati audiens, Anda ngomong. Nah kayak gini nih loh. Saya mengapresiasi DPD Hanura Bali mempunyai wadah loh, berupa podcast kayak gini. Nah ini, seperti ini, nanti rakyat tahu. Oh, sebegini loh kualitas ajudan saya nanti gitu loh. Ini kan fit and proper test terus. Ya, karena kan kita pilih orang bukan pilih baliho gitu. Iya, baliho pasang tiba-tiba aja AM gitu calon gubernur balik enggak gitu kok terakhirnya disensor nih. Kok disensor nih? Oh, bukan disensor. Saya kira lucu-lucu aja ini tokoh dari mana. Nah, ini gitu loh. Ya. Enggak berarti Beli karena saya anggap itu enggak penting. Tapi ya
itu kalau saya bilang. Tapi kalau kita undang beliau mau debat dengan beliau. Ayo. Ayo. Kita debat. Terbuka dong Tangtang. Siapa? Tangtang yang siapa? AM itu. Oh, AMD kepada AMD datang nih, ayo kita adu gagasan di podcast ini. Sama-sama kita mencintai Bali. Kepada siapapun itu yang katanya paling bela Bali, perjuangkan Bali. Ayo, ini DPD Hanura Bali memberi kita ruang untuk menyampaikan gagasan, ide-ide kita pada masyarakat. Ayo, kita terbuka, kita perang gagasan, kita adu gagasan, jangan adu otot. Kan. Tapi kalau berarti mau adu dengan yang AM itu mau jadi calon gubernur dong? Siapa? Enggak. Nah, artinya kan begini, contoh nih, ini terbuka ya. AMD katanya mau gugat Pak Gubernur 22 triliun. 22 triliun. Kalau memang untuk berjuang untuk Bali, saya pikir kayak pengusaha itulah, pengusaha tol Yusuf Hamka. Yang sekarang nagih hutang ke pemerintah. Ya, kalau umpama saya salah, saya kembalikan 10 kali lipat. Tapi kalau benar pemerintah bayar saya 1 rupiah, ini 22 triliun aku kelang gino gitu. Kan perlu dipertanyakan. Kayak gitu tuh saya gede kan ya saya. Oke. Ya, ini mohon maaf ya, saya sampaikan kepada siapapun, ya jangan menari-nari di atas satu kasus gitulah umpamanya. Ngalih-ngalih processing perlu gitu. Kita naik tanpa menekan kepala orang gitu. Kira-kira menurut saya sih begitu. Ya, tapi kayaknya ini ada nada-nada mendukung Pak Koster 2 periode ini. Begini ya, mendukung tuh, ini mohon maaf ya, saya personal. Saya mendukung siapapun. Pak Ketua DPD pun nanti sepanjang memang beliau umpamanya jadi calon, saya dukung. Saya dukung loh. Dukung kan belum tentu saya pilih. Oh itu, begitu. Siapapun, siapapun ini orang menarik, Bali mendukung tapi belum tentu milih. Lu gimana kalau hanya satu suara yang sah? Masa umpama ini semua dicoblos. Beli Wayan calon gubernur, Pak Ketua DPD calon gubernur, masa semuanya nggak sah dong? Saya mendukung untuk berkompetisi sebagai calon, tapi memilih kan hati nurani. Hati nurani tadi kembali juga kan. Dulu AMD pun saya dukung. Ya. Tapi ayo dong, berani dong ngomong sekali, jangan di belakang layar aja gitu loh. Ayo debat sekali gitu loh. Ayo adu gagasan, adu argumen, apa sih dasarnya? Kalau saya sendiri pribadi, kalau disinggung tadi soal kebijakan Pak Gubernur dengan melarang mendaki itu, saya pribadi nggak setuju. Ngapain dilarang? Nanti dilarang yang numpang pesawat itu diperiksa dulu apakah dia haid apa. Kan melewati pura itu, di atas pura. Kan ada mayat juga di bawah itu, meninggal di Jakarta, bawa ke Bali itu, ungkul-ungkul di rumah sakit, kemudian. Pokoknya kepala Bali bebas, sona tidak boleh terbang, gitu, karena di bawah banyak pura. Gitu. Atau orang yang terbang harus dicek lu haid apa enggak? Saya mohon maaf ya, saya bukan orang munafik. Siapa yang jamin yang pura-pura itu sing depan mengapler aja kurang dipal? Atau siapa yang menjamin apa dia suci sekali? Nggak ada orang suci sekali. Atau menjamin orang suci tidak selingkuh gitu? Iya, nggak ada kan? Ya biasa kan. Kasus yang orang yang suci kemarin yang kan saya pernah ngomong. Ya WW itu kan. Ini orang datang sama selingkuhannya ke pura terus ketaro kayak gitu. Saya merusak kesucian Mas itu. Nggak usah lah termasuk. Biarkan urus kesucian tuh urusan hidup saya nggak loh. Berarti kesucian itu urusan di kamar berdua gitu aja lah. Itu negara jangan masuk ke sana. Jadi ada nama wik-wik gerbang. Hujan nang jangan gerbang. Kan gitu. Atau minta jatah. Ya? Minta jatah. Ya enggak tahu lah. Artinya negara saya pikir enggak perlu masuk ke ranah-ranah seperti itu. Privat. Itu ranah pribadi gitu loh. Siap. Ya kan? Ini sebelum kita terakhir lagi ya. Enggak, ini episode. Ya cukup. Terima kasih Beli Setiawan. Kalau saya nggak stop nanti saya tambah gila gitu. saya pengen waras karena beliau gila menuju waras, saya waras nggak mau jadi gila gitu. Ya terima kasih. Kita akan sambung sebelah berikutnya, mungkin tantangan itu moga yang AM itu dengar ya. AMD jangan AM. Agung kan beliau yang bilang bukan saya. Kan beliau yang bilang kan saya. Siapapun termasuk ini mohon maaf ya. Gede Suwardano, Putro Ismail, AWK, Jero Beneso, JMW, AWK atau siapalah, Blapro Aji Bamang Sentosa, Nulo Jelante. Ayo kita adu gagasan. Berarti tantangan untuk mereka. Tantangan secara positif. Artinya kan kita semua semangatnya mengabdi gitu. Kalau betul niatnya mengabdi, kenapa takut? Jangan merasa nanti saya ketemu ini terdowngrade dulu. Ya gitu resiko kan gitu loh. Tapi kalau sebenarnya kalau ketemu orang gila seperti Beli kan mereka harusnya merasa hebat dan merasa waras kan gitu. Saya kira begitu. Oke, terima kasih. Kita sambung di kesempatan berikutnya. Salam sukses. Salam hati nurani. Ya, salam hati nurani.